Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari RT 1 RW 1 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus video kami. Dan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara pecinta ternak kambing yang baru saja menemukan channel kami mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh kiriman video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan mau berbagi pengalaman untuk dijadikan sebagai bahan ya, agar tidak teledor kita di dalam beternak. Di kandang kami ini ada seekor cempe betina, kebetulan nih, seekor cempe betina yang karena keteledoran kita, kelalaian kita, ini cempe kita itu ada yang terluka di telinga, dan dari luka yang tidak diketahui itu kemudian dijadikan sebagai apa ya, bukan rumah ya, dihinggapi lalat ya, dihinggapi lalat, kemudian lalat itu bertelur di telinga itu, dan kemudian karena tidak diketahui selanjutnya, maka telur yang berada di telinga cempe kita itu kemudian berkembang biak menjadi belatung, sehingga sampai ya menimbulkan luka. Nah, untuk itu nanti akan kita tunjukkan ya kambingnya atau cempenya. Ini sementara kita pisahkan, kita kembalikan lagi ke induknya. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat, jangan meremehkan serangan belatung ya guys ya. Jangan meremehkan belatung yang berada di kambing kita, karena belatung itu kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa menimbulkan cacat fisik secara permanen pada kambing kita. Nanti akan kita tunjukkan. Ini kita tunjukkan, biar dibuka dulu. Nah ini kambing kita yang tadi kita sampaikan. Ini luka meleleh ini yang atas ini. Nah ini oke, ditambah nih kita barengian. Botolannya Pak, garingnya Pak Puna. Ini batak suntik. Nggih. Sorry. Nah ini hampir sembuh guys, ini sudah hampir sembuh. Nah ini yang saya sampaikan tadi, jangan menyepelekan serangan belatung yang ada pada kambing kita, karena bisa menimbulkan cacat fisik secara permanen. Ini contohnya yang ada di cempe kita ini di telinga. Ini kebetulan belatungnya bersarang di telinga. Dan kalau yang habis lahiran itu biasanya di alat kelamin, di alat kelaminnya itu yang mungkin karena banyak darah itu dihinggapi lalat. Jadi jangan menyepelekan ini, kalau tidak ditangani dengan baik
ini bisa telinganya ini bisa putus ya guys ya. Alhamdulillah ini sudah kita obati, kemudian sudah dalam proses penyembuhan ini. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah untuk penyembuhannya, obat-obatnya nanti akan kita tunjukkan sehingga bisa untuk referensi sahabat-sahabat. Kalau suatu saat nanti ada serangan belatung yang ada di kambing kita, entah itu di telinga, di kaki, di mana aja lah, itu nanti bisa ditangani dengan yang seperti yang pernah kami lakukan, karena di tempat kami sudah sering seperti ini. Cuma ini yang paling parah kayak gini. Dulu juga pernah ada di hidung ya, di hidung. Jadi di dalam hidung itu masuk karena ada luka, terus dipakai untuk bertelur lalat sehingga belatungnya berada di dalam hidung. Itu sudah sampai bengkak dan seterusnya. Kemudian kita obati ya, alhamdulillah sembuh. Lah ini karena di telinga ini meskipun sembuh, ini meninggalkan jejak ya guys ya, meninggalkan jejak ya, terutama ini fisiknya jadi agak kurang bagus ya. Telinganya kan ini kan jadi tidak seimbang atau tidak simetris dengan yang sebelahnya. Ini sebetulnya bagus ini kambingnya, koploh ini. Nah, ini senduro, kita kawin dengan pejantannya ini Jawa Randu Super Koplon, kita kawinkan dengan senduro, hasilnya seperti ini. Ini apa namanya, kondisi kambing kita yang terkena serangan belatung. Maka ini kita sampaikan supaya nanti bisa menjadi bahan untuk referensi atau ya pelajaran lah untuk kita semuanya, supaya nanti tidak terulang kembali. Oke guys, nah sekarang kita tunjukkan obat-obat yang kita gunakan. Nah ini guys, kita review obat-obat yang biasa kita pakai untuk menangani serangan belatung yang ada pada kambing kita, baik yang besar maupun yang kecil. Nanti masalah dosis menyesuaikan sesuai dengan ukurannya. Nah, untuk penanganannya yang pertama itu kita mandikan dulu kambing kita bersihkan kambing kita mandikan bersih. Nah, setelah bersih kemudian dikeringkan. Setelah itu luka diberi ini guys, alkohol 70% ini ya, alkohol 70%, kita beri alkohol 70% itu supaya lukanya cepat kering. Nah, setelah diberi alkohol, kemudian berikutnya kita beri Revanol. Revanol ini untuk mencegah infeksi juga, supaya lukanya tidak terbuka lebih lebar, dan ya obat Revanol untuk manusia juga guys. Nah, kemudian setelah kita beri obat Revanol, yang berikutnya setelah kita beri Revanol, kita bersihkan dengan alkohol dan kita kasih Revanol, kemudian luka kita tutup dengan Marsal guys ya. Marsal ini obat untuk pembasmi serangga. Ini warnanya merah. Nah, warnanya seperti ini guys. Marsal itu bubuk ya, Marsal yang bubuk, jangan yang cair. Nah, merah seperti ini. Ini kita taburkan di tempat yang terbuka, luka yang terbuka maksudnya, supaya tidak dihinggapi lalat lagi, dan sekaligus membunuh atau mematikan belatung. Sehingga kalau belatung terkena Marsal ini akan mati ya guys ya, akan berjatuhan. Dan kemarin itu Masya Allah banyak sekali belatungnya, sudah banyak sekali ya. Setelah kita beri Marsal ini, belatungnya berjatuhan. Nah, sayang kemarin tidak sempat untuk kita review ya guys ya. Nah ini, nah setelah kita beri Marsal, kemudian dari dalam kita bantu untuk pemulihan kesehatan, biar staminanya cepat staminanya bertambah kuat. Kalau sakit ya cepat pulih kesehatannya. Ini kita injek ya guys ya, kita injek dengan B-kompleks ini. Nah ini B-kompleks. Nah, syukur-syukur kalau punya Vitol 140 produk Holland ya, ini Vitol 140 ya, ini 140 seperti ini.
Ya. Ini untuk menambah vitamin, ya, menambah vitamin supaya daya tahan tubuhnya lebih kuat. Karena kan dia kena serangan itu otomatis banyak darah mungkin yang terhisap oleh belatung. Kemudian selain vitamin kita injek juga dengan Wermectin. Ya, ini sudah tidak asing lagi ya guys ya. Ini Wermectin seperti ini. Dosis menyesuaikan, ya kalau kambingnya kecil ya setengah cc lah, setengah mili lah, ya Wermectin. Ini kita injek dengan ini untuk membantu penyembuhan dari dalam, karena Wermectin itu kan untuk menyembuhkan atau untuk mengobati gatal, gudik, luka, juga untuk cacing juga, sehingga luka atau gatal-gatal yang ada pada telinga itu bisa dengan cepat dibantu pengobatannya dengan Wermectin, selain dengan tadi Marsal ini tadi. Ya, ini kalau Marsal ini kan dari luar tabur, ya, kalau Wermectin ini dari dalam. Dan tentunya jangan lupa disiapkan pula ini injeknya, alat suntiknya kita pakai ukuran yang 5 mili, ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau yang 3 mili terlalu kecil ya guys, susah untuk masuknya obat ke kambing kita. Kalau ini yang 5 mili ini menurut saya kami pas ini, jadi tidak terlalu besar tidak terlalu kecil, mudah masukkannya. Ya, demikian guys liputan kita pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat dari pengalaman kami ini, mudah-mudahan pula tidak menimpa peternakan di tempat saudara. Sekian deh guys liputan kita kali ini, dan sebelum saya akhiri, apabila dalam penyampaian ada kata kalimat kami yang kurang bagus, kurang baik, mohon untuk dimaafkan. Demikian juga bila ada pengambilan gambar ataupun video yang kurang sempurna juga mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum saya akhiri, selalu saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.